manusia. Bisa saja. Itu mudah sekali. Nah, kau harus minum cairan yang nanti akan kurangu. Ekormu akan terasa sakit sekali, seperti dibelah dengan pisau tajam. Tapi kemudian, setelah itu, kau akan memiliki sepasang kaki manusia yang indah. Indah sekali. Menjadi manusia. Pangeran tidak mencintaiku. Dan sebentar lagi dia akan kawin dengan putri tunangannya. Itu harus dicegah, adikku. Tidak. Lebih baik aku mati. Inilah dongeng fantasi dunia, Putri Duyung. Akulah Putri Duyung, anak raja lautan. Hatiku sedang murung, terbayang wajah pangeran. Oh, alangkah bahagia jadi seorang manusia, bercanda dan tertawa ria bersama pangeran tercinta. Tapi rasa bahagia segera berlalu dan turunlah mendung gelap. Haruskah ku bunuh pangeranku untuk mengubah diriku seperti dulu? Cita-citaku terbang tinggi, semuanya tak guna lagi. Akulah si duyung malam, akhirnya jadi buih lautan. Tapi rasa bahagia segera berlalu dan turunlah mendung gelap. Haruskah ku bunuh pangeranku untuk mengubah diriku seperti dulu? Cita-citaku terbang tinggi, semuanya tak guna lagi. Akulah si duyung malam, akhirnya jadi buih lautan. Nun jauh di sana, di dasar lautan yang paling dalam, terdapat istana Raja Laut. Istana itu sangat indah. Dinding-dindingnya terdiri dari karang, atapnya dari kerang-kerang aneka warna yang terbuka dan tertutup sealiran dengan sentuhan air. Raja Laut itu sudah menduda. Ibunya seorang putri duyung tua yang bijaksana.
Dialah yang mengurus kehidupan rumah tangga istana anak laki-lakinya. Ibu Suri atau nenek duyung itu sangat mencintai keenam cucunya yang cantik jelita. Mereka, keenam putri duyung itu, sudah berangkat remaja. Semuanya berparas elok. Namun yang paling rupawan adalah putri duyung bungsu. Suatu ketika, mereka bercanda di tengah kebun istana, membicarakan pengalaman masing-masing tentang dunia nun di atas sana, di atas permukaan air laut. Oh, dunia di atas sana sungguh menakjubkan. Aku senang sekali melihat lampu-lampu kota di tepi pantai. Ah, indah sekali, berkelap-kelip sepanjang malam. Iya, aku juga melihatnya, Kak. Tapi aku lebih senang melihat matahari yang hampir terbenam. Ah, sungguh menakjubkan. Laksana piring yang mengambang di ufuk barat, dan langit seluruhnya berwarna merah keemasan. Kalau pengalamanmu, bagaimana, Dik? Aku tidak terlalu berani, Kak. Aku cukup senang tidur di atas gulungan ombak sambil menatap ke langit nan biru. Sekali-kali aku juga melihat kapal yang terombang-ambing di atas laut seperti burung camar. Kalau aku mempunyai pengalaman yang lain lagi, Kak. Pokoknya lain daripada yang lain. Indah sekali. Apa? Coba katakan. Musim dingin tiba ketika usiaku tepat 15 tahun. Aku muncul di atas permukaan air dan melihat gunung-gunung es mengapung seperti mutiara. Gunung es? Ya, gunung-gunung es itu sangat besar dan cahayanya laksana berlian. Indah sekali. Bukankah gunung-gunung es itu semula juga air laut? Iya, air laut. Air laut itu membeku karena udara amat dingin. Ya, nanti kalau musim panas tiba, gunung-gunung es itu semua akan mencair dan berubah menjadi air laut lagi. Hei, aku mendengar suara kapal. Iya, itu dia. Bayangannya meremang hitam di atas kita. Yuk, kita lihat. Yuk, ikut, Dik. Hei, jangan. Si bungsu belum 15 tahun. Aku ingin sekali melihat dunia di atas sana, Nek. Usiamu belum 15 tahun, cucuku. Bersabarlah. Mengapa harus 15 tahun? Itu sudah menjadi ketentuan ayahandamu, Raja Lautan. Bukankah kau menyayangi beliau? Iya, Nek. Nah, kalau kau sayang pada ayahandamu, kau tentu mau menuruti kata-katanya. 15 tahun. Masih cukup lama aku harus menunggu. Masih 4 bulan lagi. Jangan kau risaukan, cucuku. Pada saatnya nanti, kau juga akan bisa melihat dunia di atas sana seperti kakak-kakakmu. Sabarlah, 4 bulan itu tidak lama. Benar juga kata nenek duyung. 4 bulan tidak lama. Akhirnya saat yang dinantikan itu pun tiba. Putri duyung bungsu sangat gembira pada saat nenek mendandaninya dengan pakaian yang sangat indah. Kenakanlah kalung mutiara ini, cucuku. Tentu kau akan lebih cantik. Nah, benar bukan? Aduh, cantiknya si bungsu. Matamu lembut, kulitmu halus bagaikan lumut, dan
Gigimu putih berseri bagaikan kalung mutiara yang kau kenakan ini. Aku bahagia sekali, Nek. Saat inilah yang kutunggu seumur hidupku. Tapi ingat ya, kau harus hati-hati. Jangan terlalu berani mendekati kapal-kapal di atas sana. Kenapa, Nek? Kau bisa terkena jaring manusia. Lebih baik kau melihat dari kejauhan saja supaya selamat. Baik, Nek. Aku akan menuruti nasihat nenek. Sudah ya, aku mau berangkat. Hati-hati cucuku. Iya, Nek. Aku pergi dulu. Cihuy! Putri Duyung bungsu menyembulkan kepalanya di atas permukaan air ketika matahari hampir saja terbenam. Alangkah indahnya matahari itu. Awan nampak terang berwarna merah jambu keemasan. Sungguh mempesona pemandangan di atas air. Apa itu kelap-kelip di tengah laut? Baik, aku akan melihat lebih dekat. Ini rupanya yang bernama kapal manusia. Dan itu, yang sibuk di sana itu para manusia. Sedang apa mereka itu ya? Ada yang duduk, ada yang berdiri mondar-mandir, ada yang tertawa-tawa sambil bercanda. Kok semua berdiri? Mau ada apa ya? Ayo, mari kita sambut hari ulang tahun sang pangeran dengan segelas anggur perdamaian. Alangkah tampannya yang bernama pangeran itu. Tampan laksana dewa. Dia juga sedang merayakan hari ulang tahunnya. Iya. Lepaskan kembang-kembang api ke udara untuk kebahagiaan sang pangeran. Celaka. Langit tiba-tiba menjadi sangat terang. Mereka bisa melihat kehadiranku. Aku harus buru-buru menyelam. Putri Duyung bungsu buru-buru menyelam dan bersembunyi di balik gulungan ombak. Tapi dia tidak segera menjauhi kapal itu. Entah mengapa, hatinya terpaut oleh sang pangeran. Diam-diam, si bungsu berenang mengikuti kapal itu dari kejauhan. Tiba-tiba, badai akan datang. Kapal itu kelihatannya mulai goyah. Timbul tenggelam dalam gulungan ombak laut yang dahsyat. Jangan-jangan kapal itu nanti tenggelam. Nah, benar kataku. Kapal itu pecah berantakan. Kasihan. Sang pangeran. Sang pangeran. Tentu dia akan jatuh ke laut dan mati di telan gelombang. Tidak. Dia tidak boleh mati. Aku harus menyelamatkannya. Lalu bagaimana, Dik? Kapal itu pecah, Kak. Tiang layarnya patah. Orang-orangnya tercebur ke laut. Mati semuanya. Kecuali satu. Dia bisa menyelamatkan dirinya. Hebat sekali. Dialah sang pangeran tampan yang aku ceritakan. Tentu dia jago berenang.
bisa menyelamatkan dirinya dari badai mengganas di tengah lautan. Bukan dia yang menyelamatkan dirinya, Kak. Tapi aku. Kau, Dek? Apa maksudmu? Aku membawanya berenang jauh-jauh meninggalkan badai itu. Kau membawa berenang manusia? Hati-hati loh, Dek. Nanti kau ditangkap, dibawa pulang, dan dijadikan tontonan. Dia pingsan ketika aku bawa berenang, Kak. Lalu dia kubaringkan di tepi pantai, di atas pasir yang hangat. Dia mati? Tidak, dia masih hidup. Aku mengintip dari balik buih pantai. Beberapa orang gadis menemukannya, lalu membawanya masuk ke rumah mereka. Kau terlalu berani deh, Bungsu. Lain kali jangan ya. Itu berbahaya. Kalau nenek tahu, ayahanda tahu, pasti kau mendapat murka. Aku tahu istana pangeran yang kau bawa berenang itu. Di mana, Kak? Di sana, jauh, di tepi teluk yang menghadap matahari terbit. Istananya indah sekali. Aku pernah juga melihat pangeran itu naik kuda bersama para pengawalnya pada pagi hari. Wah, memang dia pangeran yang tampan. Sudahlah, buat apa kita memikirkan manusia? Mereka bukan bangsa kita. Iya, mereka punya cara hidup sendiri. Kita punya cara hidup sendiri. Mereka punya kebahagiaan sendiri. Kita pun punya kebahagiaan sendiri. Apa yang kau lamunkan, Bungsu? Tidak, Nek. Oh, apa itu yang kau pegang di tanganmu? Patung. Patung apa, cucuku? Patung manusia, Nek. Kau selalu membawa-bawa patung itu. Kadangkala dalam tidur pun masih tergenggam di telapak tanganmu. Kelihatannya kau sangat menyukai patung itu. Iya, Nek. Patung ini sangat bagus. Pangeran yang pernah kulihat di atas kapalnya mirip sekali dengan wajah patung ini. Oh iya, Nek. Apakah manusia itu umurnya panjang, Nek? Oh, umur manusia lebih pendek dari kita, cucuku. Kita bisa mencapai 300 tahun. Sedangkan mereka jarang yang mencapai 100 tahun. Tapi manusia kalau mati, jiwanya masih hidup dan kekal abadi. Kalau kita, Nek? Kalau kita mati segera lenyap dan menjadi buih di lautan. Itulah bedanya manusia dan bangsa kita. Alangkah senangnya mempunyai jiwa yang kekal seperti manusia ya, Nek ya. Jangan berkata begitu. Kita lebih berbahagia dari mereka. Dan hidup kita lebih baik dari manusia. Tapi kalau mati hanya akan menjadi buih, itukah yang nenek katakan lebih bahagia? Apakah tidak mungkin seorang putri duyung memperoleh jiwa yang kekal, Nek? Mungkin saja, cucuku. Jikalau ada seorang manusia mencintaimu. Ya, lebih daripada cintanya kepada orang tuanya sendiri. Dan jika kemudian dia menjadikanmu istri, maka kau akan memperoleh jiwa yang kekal seperti mereka. Tapi sudahlah, jangan pikirkan itu. Mengapa, Nek? Boleh dikata keinginan seperti itu hampir mustahil. Mengapa hampir mustahil? Karena apa yang di sini dianggap bagus, yaitu ekor-ekor ikan yang kita miliki ini, tapi oleh manusia dianggap jelek. Mereka justru menganggap bagus sangga-sangga yang berat itu, yang mereka sebut kaki.
Putri Duyung bungsu sangat sedih mendengar keterangan dari neneknya. Berhari-hari dia merenungi ekornya sendiri dan menyesali mengapa harus hidup sebagai seorang putri duyung sebangsa ikan. Tiba-tiba, aku benci ekorku ini. Aku harus mengubahnya menjadi kaki manusia. Tapi bagaimana caranya? Oh, ya, aku punya akal. Nenek sihir laut tentu bisa menolongku. Maka, diam-diam Putri Duyung bungsu menyelinap keluar istana. Dia sudah bertekad mengunjungi nenek sihir laut, walaupun dia tahu jalan menuju ke rumahnya sangat berbahaya. Pusaran air ini sangat kuat. Makin lama makin kuat, seperti ingin menelan tubuhku. Aku tidak tahan lagi. Aku terhisap semakin dalam menuju ke lorong yang sangat gelap. Tolong! 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 Syukurlah, aku selamat. Dan sekarang, aku harus melewati rawa-rawa berlumpur panas ini. Kalau sampai jatuh, tentu aku akan mati. Aku harus hati-hati. Aku harus sampai di rumah nenek sihir laut. Aku harus mengubah ekorku menjadi kaki manusia. Setelah melewati rawa-rawa berlumpur panas itu, Putri Duyung bungsu tiba di sebuah hutan yang sangat mengerikan. Pohon-pohon di hutan itu terdiri dari tumbuhan polip penghisap darah. Putri Duyung bungsu mengikat rambutnya dan berjalan dengan sangat hati-hati agar jangan sampai tertangkap tangan-tangan polip yang menjulur ke sana kemari. Akhirnya, dia sampai juga di rumah yang dituju. Kau memang anak yang nakal sekali, tapi kau pemberani. Aku sudah tahu untuk tujuan apa kau datang kemari. Bisa. Kau bisa memperoleh sepasang kaki manusia, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Nek? Dengar. Aku akan meramu cairan yang nanti harus kau minum. Kau bersedia? Aku bersedia, Nek. Dan setelah minum cairan itu, ekormu akan terasa sakit sekali. Seperti disayat-sayat sebilah pisau yang tajam. Kau berani menanggung kesakitan itu? Aku berani, Nek. Kau memang nekat sekali. Rupanya cintamu pada pangeran tampan itu sudah sangat mendalam. Jadi, setelah minum cairan itu nanti, aku akan segera memperoleh sepasang kaki manusia, Nek. Iya. Tapi kau tidak bisa bebas berjalan seperti manusia. Setiap melangkah, telapak kakimu akan terasa sakit, seperti menapak di atas mata pisau. Kau sanggup menanggung derita itu? Sanggup, Nek. Bagus. Tapi ingat,
Setelah menjadi manusia, kau tak mungkin berubah menjadi Putri Duyung lagi. Biarlah, Nek. Aku memang ingin menjadi manusia. Aku ingin memperoleh jiwa yang kekal. Dengar baik-baik. Kau harus menikah dengan pangeran yang kau cintai itu. Sebab kalau sampai dia menikah dengan gadis lain, kau akan mati dan hilang lenyap menjadi buih. Bagaimana? Kau sanggup menerima akibatnya kalau sampai gagal? Iya, Nek. Aku sanggup. Bagus. Dan sekarang dengar. Kau harus membayar cairan yang akan kuramu itu nanti sebagai imbalannya. Dengan apa aku harus membayar, Nek? Dengan suaramu. Suaraku? Ya, aku akan memotong lidahmu, dan sejak itu kau tidak akan bisa bicara lagi. Suaramu yang merdu itu selanjutnya akan menjadi suaraku. Nek, haruskah bayarannya semahal ini? Mahal katamu? Tidak. Untuk sepasang kaki manusia yang indah, kau memang harus menukar dengan suaramu yang merdu. Bagaimana? Setuju? Baik, Nek. Aku setuju. Bagus. Bagus sekali. Aku harus memasak cairan itu dulu. Tunggu. Duduk saja di situ dulu. Nenek sihir laut mengambil ceret. Dia membersihkan dulu ceret karatan itu, menggosok-gosoknya dengan gumpalan cacing laut sebelum meletakkannya di atas tungku. Sementara Putri Duyung bungsu menunggu dengan hati berdebar-debar. Tak lama, nenek sihir laut muncul lagi dari balik tirai ganggang hitam. Tangan kanannya mencengkram cawan berisi cairan. Nah, terimalah. Cairan ini harus kau minum besok pagi sebelum matahari terbit. Jangan terlambat. Kalau terlambat, kau harus menunggu 1 tahun lagi untuk memperoleh sepasang kaki manusia itu. Terima kasih, Nek. Dan sekarang, buka mulutmu. Aku akan memotong lidahmu untuk mengambil suaramu yang merdu. Baik, Nek. Jangan takut. Kau tidak akan merasa sakit dan tidak akan ada darah keluar. Pisau ini adalah pisau sakti. Lihat. Ih. Aku akan mempunyai suara yang amat merdu. Merdu bagaikan buluh perindu. Dengan sedih, Putri Duyung bungsu meninggalkan rumah nenek sihir laut. Dia singgah di istana untuk mengucapkan salam perpisahan
pada saudara-saudaranya, juga pada nenek dan ayahandanya. Sungguh berat hati meninggalkan mereka yang amat dicintainya. Tapi begitu ingatannya melayang ke wajah sang pangeran, tekadnya ingin menjadi manusia datang lagi, semakin menggebu. Dan meluncurlah si duyung bungsu ke atas, makin ke atas, terus ke atas, meninggalkan semua yang selama ini dicintainya dengan sepenuh hati. Selamat tinggal, Nek. Selamat tinggal, ayahandaku. Selamat tinggal, saudara-saudaraku. Selamat tinggal, wahai semuanya. Matahari belum terbit ketika Putri Duyung Bungsu menyembulkan kepalanya ke permukaan air. Dia segera melihat istana sang pangeran yang megah dan berenang ke tangga batu hualam. Bulan bersinar terang membuat air laut laksana disepuh perak. Aku sudah sampai di depan istana sang pangeran. Aku harus segera minum cairan sihir ini. Jangan sampai matahari terbit. Aneh sekali rasanya. Pahit dan anyir. Apakah cairan sihir ini benar-benar akan merubah ekor kakiku menjadi kaki manusia? Sakit sekali rasanya. Aduh, tubuhku seperti dibelah pisau yang sangat tajam. Aduh, ampun. Ketika matahari telah menyinari bumi, Putri Duyung Bungsu sadar kembali. Di depannya berdiri sang pangeran yang melihat kepadanya dengan matanya yang hitam pekat. Aku telah menyelimuti tubuhmu dengan mantelku. Siapakah sebenarnya kau ini? Dan mengapa terbaring di pantai istanaku? Oh, rupanya kau masih belum begitu sadar. Marilah bangun. Mari kupapah ke istanaku. Ketika itu, dia sadar bahwa ekornya telah lenyap dan berubah menjadi kaki manusia. Sesaat hatinya melonjak gembira. Tapi dia terkejut ketika telapak kakinya menjejak tanah. Benar, kata nenek sihir laut. Dia merasa seperti menginjak-injak pisau dan jarum setiap kakinya melangkah. Tapi dia menahan derita sakit itu. Dia berusaha untuk tetap tersenyum dalam rangkulan tangan-tangan perkasa sang pangeran. Malam harinya, sang pangeran mengadakan pesta kerajaan. Banyak sekali tamu yang hadir. Semua berpakaian indah. Putri Duyung Bungsu juga mengenakan pakaian indah terbuat dari sutra dan bludru. Tapi dia nampak sedih sekali karena tak bisa bersuara lagi. Pangeran menanyakan apakah dia bisa bernyanyi. Dia hanya menggeleng sendu. Oh, seandainya kau tahu
bahwa aku telah mengorbankan suaraku untuk bisa selalu dekat denganmu. Seandainya kau tahu. Para hadirin sekalian, sekarang akan kuperkenalkan seorang penari yang baru, seorang penari yang akan membawakan sebuah tarian untuk kita semua. Tepuk tangan untuk penampilannya. Putri Duyung bungsu bangkit dan berjalan lemah gemulai ke tengah arena. Selanjutnya, dia mulai menari dalam alunan musik yang lembut merdu. Tapi, apa sebenarnya yang dialami Putri Duyung bungsu? Oh, aduh, sakit sekali rasanya telapak kakiku. Pedih sekali setiap menginjak ke lantai pualam ini. Oh, aduh, nyeri sekali, seperti ditusuk-tusuk pisau tajam. Oh, aduh, tapi aku harus terus menari. Aku harus membuat hati sang pangeran bangga dan bahagia, betapapun derita yang kurasakan. Oh, aduh, aduh, aduh. Telah 2 bulan lamanya, Putri Duyung bungsu tinggal di istana pangeran. Dia merasa pangeran sangat menyayanginya. Suatu ketika, dia pernah diajak naik kuda menjelajahi lembah dan gunung. Dia merasa sangat bahagia. Walaupun pada malam harinya, dia merasakan nyeri pada telapak kakinya. Dan biasanya, dia lalu pergi ke pantai seperti malam ini untuk merendam kakinya di air laut yang sejuk. Tiba-tiba, telinganya seperti mendengar sesuatu yang aneh. Suatu getaran yang pernah dikenalnya. Saudara-saudaraku datang. Aku mendengar suara kehadiran mereka. Nah, itu dia kakak sulungku. Aku sudah rindu sekali pada mereka. Adikku bungsu, sedang apa kau di situ? Si bungsu melonjak gembira. Dia memang sudah kehilangan suaranya yang merdu. Tapi sebagai bangsa ikan, dia masih bisa bicara dengan sesama jenisnya. Kakak itu kakakku? Iya, Dik. Ini, kami kakak-kakakmu sudah sangat rindu padamu. Nenek dan ayahanda sangat sedih sepeninggalmu, Dik. Kenapa kau sampai hati meninggalkan kami? Maafkan aku, Kak. Aku terpaksa menempuh jalan ini demi cintaku pada sang pangeran. Apakah kau merasa bahagia menjadi manusia, Dik? Iya, Kak. Aku bahagia. Walaupun sesungguhnya aku ingin hidup bersama kalian. Apakah pangeran mencintaimu? Aku tidak tahu, Kak. Dia hanya sering mengatakan sayang padaku. Dia akan mengawinimu, Dik. Entahlah. Dia belum pernah menjanjikan apa-apa. Dia hanya sering mengajakku bermain-main, bergurau, berjalan-jalan, atau berkuda. Dan aku sudah sangat bahagia dengan itu semua, Kak. Ah, dia datang. Ya, pangeran itu datang. Ayo menyelam. Ayo, selamat tinggal, Dik. Ayo cepat. Selamat tinggal, Dik. Selamat tinggal, Dik. Hei, apa yang kau lakukan di sini, manisku? Agaknya kau menyukai laut. Pada malam terang bulan seperti ini, laut memang indah. Aku juga menyukai laut. Laut, terlebih di samudera yang paling dalam, mempunyai dunianya sendiri, yang tak bakal mampu dijangkau manusia. Iya, kau benar. Aku sudah melihat dunia itu. Bahkan sejak kecil, aku tinggal di dunia itu. Dunia yang tak mungkin dijangkau bangsa manusia. Dunia ikan.
dunia hewan-hewan laut, dunia tumbuh-tumbuhan laut, dan dunia Putri Duyung. Tapi setiap melihat laut, aku menjadi teringat pengalamanku yang sudah-sudah. Kapalku pernah pecah dan tenggelam diserang badai. Semua awak kapal hilang lenyap. Mungkin mereka mati. Hanya aku yang hidup. Seorang gadis telah menolongku, menyelamatkan nyawaku. Dia gadis manis seperti kau. Aku berhutang budi padanya. Karena itu, aku bermaksud mengambilnya menjadi istriku. Besok kita akan berlayar dengan kapal pesiar ayahandaku. Kau mau ikut bukan? Kita akan menuju sebuah negeri yang jauh. Negeri di mana gadis itu tinggal. Aku akan meminang dia, manisku. Aku harap kau ikut berbahagia dengan pesta perkawinan kami nanti. Oh, seandainya dia tahu bahwa akulah yang telah menyelamatkan nyawanya. Oh, mengapa harus seperti ini nasibku? Malam itu penuh bintang. Laut kelihatannya tenang, meremang dengan 1000 rahasia di dalamnya. Kapal pesiar yang ditumpangi sang pangeran timbul tenggelam dalam ayunan bukit-bukit ombak. Sang pangeran sudah tidur pulas di kamarnya. Tapi Putri Duyung bungsu masih berdiri di geladak memandang ke permukaan air yang dalam. Hatinya hancur berkeping karena dia sekarang tahu bahwa orang yang dicintainya bermaksud mengawini gadis lain. Tiba-tiba dia tersentak. Aku merasakan kehadiran saudara-saudaraku. Tentu mereka berada tidak jauh dari kapal ini. Nah, benar, itu dia. Oh, kaukah itu saudara-saudaraku? Benar, Dik. Kami saudara-saudaramu. Kami ditugaskan Ayahanda untuk selalu mengamat-amati dirimu. Kami lihat kau termenung sejak tadi. Apakah kau sedang bersedih hati, Dik? Benar, Kak. Aku sedang sedih sekali. Ternyata sang pangeran mencintaiku hanya sebagai adik. Dia akan menikah dengan gadis lain, Kak. Kasihan kau, Dik. Kau harus menderita setelah menjadi manusia. Bukan hanya itu, Kak. Aku harus mati dan menjadi buih kalau memang sang pangeran tidak bersedia mengambilku sebagai istri. Oh, celaka. Siapa yang berkata begitu, Dik? Nenek sihir laut. Betul, itu betul sekali. Adikmu akan segera mati dan menjadi buih kalau pangeran itu mengawini gadis lain. Nek, apakah ada caranya untuk merubah adikku menjadi Putri Duyung lagi, Nek? Oh, ada caranya. Tapi ada juga syaratnya. Apa, Nek, syaratnya? Sebagai imbalannya, kalian harus mengorbankan rambut kalian yang lembut indah laksana sutra itu. Rambut? Jadi kami harus kehilangan rambut kami? Iya. Aku akan terus memotong rambut kalian setiap hari sampai si bungsu menjadi Putri Duyung lagi. Bagaimana? Kalian setuju? Baik, Nek. Kami setuju. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Ambillah pisau sakti ini. Untuk apa, Nek? Suruh adikmu membunuh sang pangeran. Kemudian, darah sang pangeran yang masih segar itu harus dioleskan ke seluruh bagian kakinya. Dengan cara seperti itu,
adikmu akan berubah menjadi Putri Duyung lagi. Kaki manusianya akan berubah menjadi ekor lagi. Jelas? Jelas, Nek. Dan ingat, jangan sampai terlambat. Kalau sampai pangeran itu melangsungkan pernikahannya dengan gadis lain, berarti kesempatan hilang. Dan adikmu akan segera mati dan menjadi buih di lautan. Pangeran telah melangsungkan pernikahannya dengan gadis pilihannya. Dan sekarang mereka tidur pulas dalam perjalanan pulang ke negerinya. Malam tiba dan suasana kapal menjadi sangat sepi. Hanya beberapa orang awak kapal kelihatan terjaga di dekat kemudi. Tiba-tiba, sebuah bayangan mengendap perlahan, mendekati ruang tidur sang pangeran. Aku terpaksa melakukannya. Aku harus membunuh orang yang sangat kucintai agar aku kembali menjadi Putri Duyung, agar aku kembali hidup bersama saudara-saudaraku. Oh, sang pangeran sudah tidur pulas di samping istrinya. Sungguh menyakitkan pemandangan ini. Aku tidak kuat melihatnya lebih lama. Tapi, apakah aku sanggup melakukannya? Membunuh orang yang paling kucintai untuk mengambil darahnya? Oh, tidak. Tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Bagaimana adikku? Kau sudah melakukannya? Aku tidak bisa, Kak. Aku tidak sampai hati. Kau harus melakukannya. Cepat. Ya, sebentar lagi matahari terbit. Kalau terlambat, celaka semuanya. Aku tidak bisa, Kak. Tidak bisa. Kalau terlambat, kau akan mati, Dik. Kau akan menjadi buih. Lihatlah rambut kami, Dik. Kami sudah mengorbankan rambut kami agar kau bisa menjadi Putri Duyung lagi dan hidup bersama kami seperti dulu. Ayo, Dik. Cepat lakukan. Cepat. Masih ada waktu beberapa detik lagi. Putri Duyung bungsu menjadi bingung dan gugup mendengar suara saudara-saudaranya. Tiba-tiba langit sebelah timur sedikit demi sedikit menjadi merah. Putri Duyung bungsu menggigit bibirnya, tanda kepedihan hati yang memuncak. Pisau dalam genggamannya jatuh ke laut dan... Biar saja aku mati. Biar saja aku menjadi buih. Putri Duyung bungsu nekat membuang dirinya ke laut yang mulai terang. Saudara-saudaranya terkejut. Mereka memburu, tapi mereka hanya menemui adiknya yang telah menjadi buih memutih. Dan memutih berlarian ke sana kemari. Adikku, Akhirnya kau meninggalkan kami untuk selamanya. Adikku. Keesokan harinya, orang-orang menjadi ribut. Sang pangeran
kelihatan sangat sedih karena kehilangan seorang gadis penari yang terbaik. Lama sang pangeran berdiri di atas geladak, memandang jauh ke tengah laut, ke arah buih-buih yang berkejar-kejaran tiada henti. Seolah dia tahu bahwa gadis manis kesayangannya sekarang berada di sana. Tapi rasa bahagia segera berlalu dan turunlah mendung gelap. Haruskah ku bunuh pangeranku untuk mengubah diriku seperti dulu? Cita-citaku terbang tinggi, semuanya tak guna lagi. Akulah sedunia